Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bangga kencana kepada pendengar kita atau pemirsa kita, ya, audien kita, netizen kita dimanapun saja berada yang saat ini sedang bergabung bersama kita YouTube DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Hari ini kita sengaja mengangkat sebuah tema berkolaborasi bersinergitas dengan media. Seperti apa peran media di dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur. Tentu peran media sangat penting bagi kita untuk memberikan sebuah edukasi, publikasi, berita-berita yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kita beberapa jurnalis atau tokoh-tokoh media kita, mungkin tidak asing lagi dari rekan-rekan yang berada di luar sana. Yang pertama ingin saya sapa dulu, ini pakar media kita nih, luar biasa ya. Kalau dikatakan pakar udah pemikir ini ya. Pemikir. Ya, ini saya panggil Mas atau Bapak nih ya, kira-kira ini ya. Mas Ibnu Juraid, beliau adalah pakar media. Berarti sepak terjang beliau di dunia media tidak diragukan lagi. Izin silahkan disapa sahabat bangga kencana kita yang berada di ruang YouTube live streaming ini, Mas. Ya, selamat pagi sahabat bangga kencana. Semoga selalu sehat hari ini dan salam ceria selalu. Baik, terima kasih. Itu tadi dari Mas Ibnu Juraid dari pakar media. Berarti dia sudah berada di beberapa media ini ya. Dikatakan pakar. Itu. Ini juga tidak kalah penting ya. Ini mungkin yang memayungi para jurnalis mungkin Pak ya, para media ya. Yaitu Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Nah, kalau kita melihat dari segi rambut nih Pak, dah cukup putih ya. Berarti putih bukan sembarang putih, berarti putih penuh dengan isi. Yaitu Bapak Dr. Andes Haji Wardi MH. Silakan Pak disapa sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga kencana. Baik, terima kasih. Terakhir ini Mas Dedi ya, Ketua SMSI. Apa itu Pak? Serikat Media Cyber Indonesia. Ya, Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Kutai Timur. Beliau ini juga cukup kita kenal ya di kalangan jurnalis dengan tulisan-tulisannya. Dan kita tahu tulisan para jurnalis ini bisa dikatakan tajam dan terpercaya apabila tulisan itu penuh dengan edukasi kepada masyarakat. Dan bisa juga tulisan itu akan menjadi sebuah provokator apabila isinya ya tidak sesuai dengan harapan. Silakan disapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat bangga kencana. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, anak muda memang luar biasa ya. Baik sahabat bangga kencana di luar sana, kita mungkin tidak sabar lagi ingin mendengarkan ya komentar-komentar para tim pakar kita di media ya, para jurnalis senior kita termasuk dari Persatuan Wartawan Indonesia yang menaungi daripada para jurnalis. Saya ingin mengarah dulu kepada Mas Ibnu. Ya, kalau di sini pesannya disampaikan kepada kami adalah beliau adalah tim pakarnya media. Artinya apa yang beliau sampaikan tentu juga memberikan sebuah edukasi kepada para jurnalis-jurnalis yang masih bersifat junior di luar sana. Bagaimana nih Anda menilai framing pemberitaan media-media di Kutai Timur selama ini dalam mengangkat isu masalah stunting? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jika kita berbicara terkait masalah framing media, Pak ya, terkait isu stunting ini, kita bisa melihat dari beberapa sisi, beberapa aspek yang disampaikan oleh teman-teman media itu. Yang pertama itu apakah pemberitaan itu sesuai dengan data yang ada. Jadi harus by data. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana cara kita mengulik data-data yang ada, kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan terkait stunting ini. Itu salah satu faktor. Kemudian ada juga terkait sumber informasi. Nah, sumber informasi ini terkait stunting, apakah kita hanya menggali dari dinas terkait saja, ataukah dari stakeholder yang ada juga. Dan selain itu sumber informasi juga kita bisa mengambil dari masyarakat dan juga pelaku atau penderita stunting tersebut ya, termasuk keluarganya. Itu salah satu juga dari bagaimana kita caranya membangun
apa namanya data dan kevalitan stunting ini, terkait pemberitaan stunting. Selain itu kita juga teman-teman media ini harus fokus pada pemberitaannya, Pak. Jadi fokus pemberitaan ini apakah kita ini hanya mengangkat terkait kesehatan anaknya saja kah, atau juga termasuk dengan penyebab hingga solusi yang akan kita berikan kepada masyarakat itu. Jadi apa namanya terkait pemberitaan stunting ini, framing atau citra yang kita bangun ini, kita ingin menghadirkan bahwa masyarakat itu dengan berita yang diberikan oleh atau disampaikan oleh teman-teman media ini, dia tidak hanya, masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui bahwa misalnya di Kutai Timur stuntingnya tinggi misalnya gitu, tapi juga masyarakat harus mempunyai kesadaran bahwa apa sih penyebab stunting di Kutai Timur ini, kemudian apa yang menyebabkan hingga terjadi stunting, keterlibatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan stunting itu. Nah itu dari sini kita tidak hanya sekedar stunting, tidak hanya sekedar framing menunjukkan bagaimana sisi positif maupun negatifnya, tetapi juga bagaimana kita bisa mengedukasikan kepada masyarakat seperti itu, Pak. Mungkin baik, menarik ya penjelasan. Jadi saya katakan Pak, bukan hanya sembarang kiasan sebutannya senior ya begitu ya, ternyata tuh pakar gitu ya. Karena ini saya melihat sangat menarik, saya itu belum mau lempar dulu ke Mas Dedi maupun kepada Pak Wardi. Saya ingin dalamin Pak, mau saya kulitin ini dulu sebentar ya. Ini sangat luar biasa menarik. Tadi Mas Ibnu mengatakan jurnalis itu harus mengungkit sebuah berita, harus by data, harus sumber informasinya berdasarkan stakeholder, bukan hanya satu sisi OPD tertentu saja. Kalau kita berbicara masalah stunting ya, betul. Harus ada check and balances, betul, antara di masyarakat dan juga harus konfirmasi, betul, begitu, sebagai pelaku, orang yang memang terdampak, betul, entah itu dia berisiko stunting maupun dia dikatakan stunting. Saya ingin Pak ada pesan ya yang disampaikan kepada jurnalis-jurnalis muda di luar sana. Selama ini pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis itu, apakah menurut pemantauan Mas Ibnu ini hanya berdasarkan dasar dari satu sisi? Misalnya, wah ambil aja di DPPKB nih, karena Pak Judi welcome dengan data. Perkara data itu tidak dikonfir lagi nih di lapangan, benar atau tidak. Contoh misalnya data by name by address keluarga berisiko stunting. Kami sudah menyajikan, ada RT-nya, ada kelurahannya di mana. Kira-kira pemberitaan selama ini ditulis teman-teman itu sudah masuk ke ranah sana tidak? Kalau belum, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan? Ya memang apa namanya ya Pak, bahwa pemberitaan ini kan tergantung dari sisi pembawaan atau apa yang akan disampaikan oleh media tersebut ya. Jadi setiap media itu punya misi dan visi sendiri. Nah seperti itu. Jadi selama ini saya lihat teman-teman di media sudah semakin baik Pak, sudah semakin terpola, bahwa mereka sudah, teman-teman di media ini sudah punya kesadaran bahwa harus ada check and balance di lapangan. Baik itu fakta bagaimana terkait stunting ini diberikan tidak hanya melalui di BP2KB, tapi juga teman-teman juga datang ke langsung ke lapangan Pak, melakukan pengecekan baik itu di kecamatan, mungkin RT juga itu. Kalau saya perhatikan seperti itu, teman-teman juga sudah mulai pintar mengolah seperti itu Pak. Jadi pun memang tidak semua rekan-rekan itu secara kritis mampu menganalisis seperti itu, dan memang ini memerlukan jam terbang dari setiap wartawannya. Beda dengan yang sudah senior ya, yang sudah pakar ya. Ada juga Pak. Berarti harus banyak berguru nih ya dengan pakarnya nih ya. Mungkin itu pesannya buat teman-teman, mungkin ya bisa lebih memahami lah bagaimana peran dari jurnalis itu seperti apa. Baik, terima kasih. Ini sudah mulai ya. Kayaknya teman-teman di luar sana kalau bergabung di YouTube kita sudah mulai panas ini. Ingin ketemu dengan para senior-seniornya ini ya. Saya ingin sedikit kepada Pak Wardi selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kutai Timur, Pak. Tentu Pak Wardi kan sering bertemu nih Pak dengan teman-teman jurnalis, media-media begitu. Mungkin dalam sebulan atau per triwulan atau per tahun itu ada pertemuan-pertemuan tertentu begitu yang disampaikan, mungkin keluh kesah para wartawan seperti yang disampaikan oleh Mas Ibnu tadi kan, ada keterbatasan, mungkin kompetensinya, kemampuan para jurnalis itu sendiri. Kira-kira Pak, hambatan dan tantangan apa itu yang sering dikeluhkan Pak teman-teman jurnalis ini, terus nanti solusi apa kira-kira Pak yang diberikan melalui sebuah lembaga ini
Khusus kalau kita bicara misalnya mengangkat sebuah isu tentang stunting secara spesifik, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Junandi. Bagus ini pertanyaannya terkait dengan peran media, terutama teman-teman wartawan terkait dengan perannya bagaimana menulis stunting dengan baik dan supaya sampai ke masyarakat. Nah, selama ini kita melihat secara global dulu ya, di Kutai Timur. Kutai Timur ini kan memiliki luas wilayah yang cukup luas. Mungkin kalau Pak Bupati itu bilang sering mengatakan bahwa Kutai Timur itu sama dengan Jawa Barat plus Banten. Nah, dengan wilayah yang cukup luas ini, itu juga mengalami hambatan oleh teman-teman jurnalis. Apalagi yang bilang Mas Ibnu tadi yang wartawan muda. Ini, yang masih junior ya. Ini wawasannya masih belum begitu banyak ya kan. Terus jam terbangnya juga belum begitu banyak. Nah, bagaimana sih cara menulis dengan baik teman-teman ini dengan mengatasi keterbatasan tadi? Nah, itu perlu taktik, perlu kerja yang cerdas seperti itu. Nah, ini salah satu tantangan teman-teman wartawan dalam menyajikan penulisan berita, terutama terkait dengan stunting, karena wilayah Kutai Timur ini cukup luas. Nah, kalau misalnya seperti tidak bilang Pak Junadi tadi, by name by data tadi, itu kalau mau bikin data untuk tulisan berita berdasarkan data di BPKB itu sudah cukup, tapi kan harus di-compare ke di lapangan. Di lapangan laku itu. Ya seperti dikatakan tadi ya. Itu. Benar atau tidak nih tulisan misalnya, PKB ini ya? Misalnya di taruhlah di kecamatan yang paling jauh di Busang atau di Sandaran gitu kan. Nah, untuk menjangkau ke arah sana itu kan perlu biaya, perlu fasilitas, ya. gitu kan, perlu fasilitas, gitu kan. Nah, kalau ke Sandaran itu kita mau ke sana sendiri itu tidak mungkin. Untuk charter speed aja mungkin 5 juta. Tapi minimal. Pertanyaan saya berikutnya Pak, saya sekat dulu di situ. Dengan hadirnya kita bertiga di sini, kira-kira kendala itu bisa terjawab tidak? Bisa itu sebenarnya, bisa diatasi dengan melakukan kolaborasi antara. Itulah kata yang ingin saya sampaikan kepada Pak Wardi. Antara Artinya, BPKB, kalau kolaborasi itu kita bisa bangun dengan baik, menyangkut masalah wilayah tadi, media cukup numpang deh sama kami, nanti kita turun bareng-bareng. Nanti begitu kita cap jempol berdasarkan teman lokus, cek. Kami ngecek berdasarkan edukasi parentingnya, wartawan ngecek berdasarkan by data yang udah kami berikan, benar atau tidak. Kalau tidak benar, silakan berikan pemberitaannya. Bagaimana PLKB, tim pendamping keluarga, membenahi data tadi, kan gitu Pak ya? Betul. Silakan dilanjut Pak. Itu cantik kan, nih Pak, kalau kita bicara kolaborasi. Kolaborasi kan antara media bukan saja dengan DPPKB saja, dengan perusahaan bisa. Boleh. Ya kan? Dengan instansi manapun bisa. Nah, wartawan sebagai mitra itu harus dirangkul dengan baik. Seperti Jangan itu. dipukul. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Nah, kalau dipukul, kalau misalnya seperti main biliar, itu bisa mantul. Wah, ini bahaya nih Pak. Kalau sudah media bilang bisa mantul, ini sangat berbahaya ini ya. Justru DPPKB tidak pingin ada yang mantul itu Pak. Ya. Seperti itu, makanya sebagai mitra kita harus berkolaborasi dengan baik. Bagaimana teman-teman wartawan bisa menyajikan penulisan berita dengan baik, bilang Mas Ibnu tadi, bisa mengedukasi masyarakat supaya kan tujuan pemerintah untuk menurunkan stunting, ya kan? Nah, teman-teman wartawan mengedukasi masyarakat bagaimana sih, misalnya ada petugas untuk melakukan pendataan di lapangan, ya kan? Nah, bagaimana masyarakat supaya memberikan data dengan rela. Nah, ini untuk kepentingan masyarakat juga data ini seperti itu. Nah, kalau misalnya data diberikan dengan baik, pemerintah dalam mengambil kebijakan itu dengan benar, dengan baik. Kalau data tidak salah, pasti kebijakan juga salah. Benar sekali Pak. Seperti itu. Jadi sedikit Pak ya, supaya juga nanti didengar oleh para jurnalis atau wartawan media di luar sana Pak. Kita kalau berbicara data, by name, by address, keluarga beresiko stunting, itu muaranya dari aplikasi Siga El Simil. Itu pendataan keluarga. Dari produk Kemenduk Bangga BKKBN RI. Yang melakukan pendataan itu adalah para tim pendamping keluarga kita didampingi oleh penyuluh lapangan keluarga berencana. Pendataan keluarga itu terjadi 5 tahun sekali.
5 tahun sekali pendataan itu, dimulai tahun 2021 SIGA ini. Namun setiap tahun ada namanya perval, Pak. Dan itu perval itu terjadi setahun 2 kali, yaitu di semester pertama dan di semester kedua. Jadi kalau dikatakan data ini valid atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, bisa dijadikan data untuk program perencanaan pembangunan ke depan yang baik atau tidak perlu kita perbincangkan, permasalahkan data itu. Jika kita sama-sama turun ke lapangan dengan bahasa kolaborasi, maka Pak akan terpalitkan dengan sendirinya. Betul. Makanya ini penting namanya Pak, cap jempol stop stunting. Nah, roh napasnya ke sana Pak ya. Nanti kalau kita tidak melakukan jemput bola di lapangan, bagaimana kita mengetahui kondisi keadaan sesungguhnya? Benar. Ya. Betul. Kita hanya tahu laporan PLKB dan tim pendamping keluarga di atas meja. Betul. Belum tentu Pak laporannya benar. Bisa jadi laporannya asal Bapak senang. Betul. Atau asal bos senang. Atau laporannya Kadis lapor lagi ke Bupati, asal Bupati senang. Tiba-tiba dijadikan data perencanaan, blank. Tidak tepat sasaran. Itu sebenarnya satu lagi Pak Junedi. Saran saya nih, kalau di BPKP dan pemerintah Kota Timur mau berhasil menurunkan stunting, itu bekerja sama dengan pengurus masjid. Mantap. Nah, pengurus masjid itu didata semuanya, kan mungkin di Kesra di sekretariat itu punya data seluruh masjid di Kutai Timur. Ya, takmir. Takmir masjid. Nah, takmir masjid ini sama apa dai desa itu, dai pembangunan desa itu mungkin diberikan tugas satu saja untuk mendata masyarakat yang berisiko stunting di sekitar masjid. Itu cukup tuh nanti. Wow, bisa ini menang. keren Pak. Sebetulnya ini Pak Wardi baru bicara hari ini. Sejak awal saya menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pak, saya sudah menempatkan kantor ini hampir semi seperti masjid. Jadi kalau Bapak masuk di sana ada kotak amal Pak di depan. Itu setiap bulan kita mengadakan namanya nih pengajian Hatamul Quran. Siapa peserta di dalamnya? Ada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat kita undang, termasuk pondok pesantren kita undang Pak. Hadir sini. Dan nanti sekaligus saya undang nih Mas Dedi, undang Mas Ibnu juga. Siap. Pak Wardi, Siap. wartawan yang lainnya, tolong nanti teman-teman nanti dicatat semua. Tanggal 7 nanti Pak, atau hari Senin nanti tanggal berapa itu minggu depan, itu kita pengajian lagi Pak di sini. Tujuan saya apa? Seperti yang Pak Wardi sampaikan tadi. Saya ingin membangun kolaborasi ini bukan hanya sebatas untuk OPD atau dunia usaha, dunia industri. Saya ingin mendengar apa pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk takmir masjid tadi, tentang program Bangga Kencana, tentang program percepatan penurunan stunting. Saya sepakat Pak. Berarti hari ini Pak, satu misi, satu persepsi, kita duduk dalam meja kolaborasi. Baik, saya ingin bergeser dulu nih kepada Mas Dedi. Nah ini kalau dikatakan senior, boleh dikatakan senior juga beliau dia. Tulisan-tulisan beliau ini sering saya baca, saya tidak pernah melewatkan kalau ada tulisan-tulisan beliau ini ya. Selalu saya baca, saya cermatin, oh ternyata kualitasnya beda memang gitu kalau orang yang tidak senior kan gitu. Sejauh mana pengawasannya nih Mas Dedi ya, di media yang Mas Dedi kelola? Adakah perusahaan media di Kutim ini yang selama ini melakukan pemberitaan itu udah positif tentang stunting? Itu yang pertama. Namun pemberitaan tersebut harus ada kontrak nih. Saya baru mau nulis berita nih kalau ada deal-dealannya dulu gitu ya. Namanya berita siber nih, nah ini penting ya. Oh, saya baru mau nulis dengan baik kalau memang ada pulusnya ini, umpamanya begitu. Silakan Mas Dedi, pengawasannya di mana itu? Ya, paling pertama saya mungkin memperkenalkan dulu Pak ya. Boleh, Sama silakan. Apa sih SMSI itu? Karena tadi sudah timbul pertanyaan kan sekaligus promosi di podcast yang luar biasa ini. Satu-satunya kayaknya dinas yang punya podcast. Ini harus berani nih kalau kita tidak punya nyali. Kota Timur itu sudah kan. Makanya perlu kita apresiasi. Jadi Serikat Media Cyber Indonesia itu Pak, dia membawahi semua perusahaan media mendata. Pas tadi itu masalah pendataan tuh kan, mendata semua perusahaan-perusahaan media yang ada di Kutai Timur. Sedangkan PW itu dia menaungi semua wartawannya ya. Kalau kami membawahi perusahaan-perusahaan media. Untuk sementara itu Bu, sudah ada sekitar 45 perusahaan media yang kita data yang tergabung di Serikat Media Cyber Indonesia, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling luar biasa saya mengapresiasi ke kepala dinas karena ini apa? kayaknya menggombal nih Pak ya. Benar. Ada apa ini? Karena target itu 12% Pak ya. Target 12% untuk menurunkan stunting. Sekarang saya baca data terakhir itu
sudah 25 kah atau 20? 26. 20,6. Ya. Kemarin kita kan di angka 29%. 29 turun. Sekarang sudah 26. Artinya ada kinerja yang bisa ditunjukkan berdasarkan data Ya, kinerja benar. kita. Tapi jangan bangga dulu, Pak. Iya. Ya. Kenapa? Karena itu semua ada peran media di situ. Iya. Betul. Makanya saya bawa duduk di meja kolaborasi ini. Jadi tadi seperti dibahasakan di Ketua PWI bahwa memang ada kolaborasi. Artinya dari teman-teman dari wartawan, perusahaan media dan dinas, khususnya di dinas DP2KB ini seperti itu. Ya, kalau berbicara masalah peran perusahaan media, sebenarnya gini Pak, teman-teman tuh sudah terlibat langsung lah seperti itu dengan perusahaan, terlibat langsung dengan perusahaan media dan dinas terkait seperti itu. Bagaimana caranya menurunkan stunting di Kutai Timur. Jadi bukan hanya ada kontrak baru meliput, tetapi memang dari bawaan hati, bawaan diri kita untuk bagaimana caranya menurunkan stunting di Kutai Timur seperti Hati itu. supaya ada peran di sana. Ya, supaya peran. Jadi tidak hanya kontrak. Jadi itu sebenarnya isu-isu yang kurang kurang positif, kurang ya. positif. Tetapi memang sekaligus berjalan, tetapi pada prinsipnya teman-teman di media memang melalui hati, memang seperti kolaborasi tadi yang dibahasakan dari Ketua PW bahwa memang harus ada kolaborasi untuk kita menurunkan stunting tersebut. Jadi tidak hanya dari adanya kontrak seperti itu Pak ya. Itu sedikit gambaran dari perusahaan-perusahaan media yang ada di Kutai Timur. Tapi memang seperti bahasanya tadi tidak semua melakukan hal itu. Memang perlu pendekatan yang perlu pendekatan emosional seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, sedikit gambarannya. Saya ingin perdalam di Mas Dedi. Ini memang testimoni mungkin di antara sekian banyak dinas OPD yang menangani masalah stunting ya. Iya benar. Kalau dikatakan apakah hari ini semua media itu melakukan kontrak pembiayaan, itu baru ada pemberitaan. Saya ingin dulu menunjukkan testimoni di Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Kita tidak pernah melakukan itu. Iya benar. Ya, ini untuk dicatat juga teman-teman media luar sana yang sudah menulis berita tentang kita. Benar sekali, ya. Nah, artinya kalau memang dia udah kerja kita akuin juga kan begitu. Benar. Jadi hari ini mohon maaf ya, ada Pak Wardi, ada Mas Ibnu, ada Mas Dedi. Sampaikan kepada teman-teman jurnalis di sana sebagai ucapan terima kasih saya yang sangat luar biasa. Tulisan-tulisan para jurnalis ini sangat luar biasa. Setiap sesi acara kami tidak pernah melihat absen para teman-teman jurnalis itu tidak hadir. Walaupun hanya saya Japri. Selalu hadir. Biasanya selesai di ruangan ini keluar narasumber penting kita yang dianggap berkompeten begitu, apalagi kemarin kita mengangkat masalah HIV itu luar biasa. Wah, itu 20-an lebih itu teman-teman jurnalis itu datang melakukan wawancara. Pertanyaannya apakah kami bayar? Saya ingin berikan testimoni di ruangan ini, itu semua media tidak kita bayar. Tapi kalau hanya sebatas makan minum itu kan wajar Pak ya, namanya pertemuan rapat itu kan hal yang biasa. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya perwakilan para tokoh-tokoh senior ini. Sampaikan kepada jurnalis-jurnalis yang sudah bekerja sama dengan baik. Itulah yang mengangkat DPPKB hari ini. Ya, saya juga berpesan kepada seluruh kepala OPD di luar sana, jangan pernah takut dengan para jurnalis. Jika tidak ada luka di antara kita. Kalau kita ada luka pasti kita akan takut. Makanya bilang Pak Wardi tadi ya jangan dipukul Pak ya. Nah, kalau saya tidak Pak, harus dirangkul. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini yang penting nih Pak. Jangan ada dusta di antara kita ini yang sangat sulit ya. Ya mudah-mudahan Pak, kita nama itu bismillah melangkah ke depan. Tujuan kita adalah berkolaborasi, bersinergi untuk membangun Kutai Timur hebat ke depan kan gitu. Saya ingin kembali nih kepada pakar kita yang satu ini ya. Luar biasa. Saya melihat Mas Wahyu sering memberikan, Pak, ini bagus Pak, ini namanya oke. Apakah pemberitaan yang ada di Kutim sudah memenuhi fungsi edukasi? Artinya tulisan-tulisan itu mungkin di bawah penyermatan juga Mas Ibnu ya. Melihat, membaca, baik itu berita berupa video dan seterusnya itu. Kira-kira yang Mas Ibnu lihat itu sudah memberikan edukasi kepada masyarakat enggak gitu? Atau ini hanya sebatas, ini seremonial saja ini untuk mengangkat sebuah branding pemberitaan itu? Bagaimana? Iya, memang terkait hal tersebut kan cukup kita ada di dua sisi nih Pak ya, dua sisi bahwa pemerintah memang selama ini bukan dalam arti hal pencitraan, ya pencitraan, tapi memang kegiatan-kegiatan seremoni
terkait stunting ini kan memang sering muncul gitu. Dan itu memang sering diangkat teman-teman. Nah, gitu. Dan itu tidak juga bisa kita bahasakan sebagai selalu dalam arti pemberitaan seremonial, walaupun memang seremonial, karena di situ teman-teman juga tidak hanya sekedar mengangkat pemberitaan itu, tapi juga mengulik lebih dalam, Pak. Jadi walaupun kembali seperti yang disampaikan Mas Dedi atau Pak Wardadi bahwa ini kembali ke kesadaran masing-masing media, pelaku media dan wartawannya juga terkait edukasi bagaimana mereka punya tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana tanggung jawab mereka memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Nah, itu terkait stunting. Nah, memang selama ini teman-teman berusaha untuk mencoba menggali lebih dalam dari setiap momen-momen seremoni yang ada. Dan yang saya sangat salut, luar biasa, DP2KB ini dalam tanda kutip tidak anti wartawan. Enggak juga ini gombal kayaknya. Enggak, memang saya secara pribadi maupun dari media juga bahwa DP2KB cukup terbuka terkait data-data, Pak. Ya, teman-teman bisa datang ke sini, bisa nanya langsung ke Pak Junaidi, ke Pak Kadis, maupun misalnya ada arahan misalnya ke bagian mana yang bisa mengulik data teman-teman itu. Nah, itu jadi bahwa pemberitaan yang ada saat ini sudah lumayan positif memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, walaupun memang kita perlu lebih mendalami lagi, Pak. Perlu ada pendalaman sehingga masyarakat itu betul-betul terpanggil nih. Ikut serta bagaimana cara kita mengatasi stunting yang ada di Kutai Timur nih. Seperti yang dikatakan tadi bahwa stunting ini kan tidak serta-merta datang hadir. Nah, itu bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadi stunting. Salah satu contohnya aja bisa kita lihat bahwa orang tua yang merokok, itu salah satu penyebab dari stunting. Bagaimana orang tua lebih mengutamakan, terutama ayah ya, lebih mengutamakan membeli sebungkus rokok daripada beberapa biji telur. Gizi untuk keluarga. Gizi keluarga. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita juga memberikan pemahaman dan kesadaran melalui tulisan-tulisan media tadi ya. Itu, Pak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan itu sekarang coba didalami oleh teman-teman gitu, seperti itu, Pak. Baik, saya menarik nih. Makanya kalau saya sudah pertanyaan melalui Mas Ibnu, harus tidak boleh sekali, harus berkali-kali. Karena namanya tim pakar ya. Nah, ini. Ya, terima kasih Mas Wahyu sudah memberikan julukan ini kepada Mas Ibnu. Saya tertarik dengan seremoni tadi. Siap. Jika misalnya DP2KB hari ini terlalu banyak seremoni gitu ya, yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting, misalnya melalui sosialisasi, bimbingan teknis ya, dan lain-lainnya itu. Memang beberapa OPD banyak yang menyangkal seperti ini. Pak, kalau kita mau turunkan stunting itu, jangan terlalu banyak kita melakukan seminar atau kajian-kajian dan seterusnya. Karena yang perlu kita sasar hari ini adalah anak stunting butuh intervensi yang berhubungan dengan gizi seperti itu. Sesungguhnya seremoni itu sangat penting. Ya. Apa saya katakan seremoni itu sangat penting? Sepanjang seremoni itu di dalamnya itu mengurai tentang sosialisasi peran daripada OPD itu sendiri. Siap. Bukan hanya seremoni sekedar untuk mendatangkan bupati selaku pejabat pemerintahan atau pejabat penting berpidato. Bukan hanya sebatas itu, tapi isi daripada seremoni itu apa yang hendak kita sampaikan kepada masyarakat, kan seperti itu. Contoh di DP2KB, ingin saya sampaikan juga teman-teman media di luar sana, kenapa kami gencar melakukan sosialisasi melalui podcast media, melalui acara-acara seremoni, Pak ya, acara-acara resmi, karena di bidang kami, di dinas kami ini ada namanya satu bidang yang menangani namanya bidang penyuluhan dan pergerakan. Iya. Jika bidang itu tidak melakukan hal seperti hari ini, tidak melakukan seremoni secara publik tentang topoksi DPPKB, tidak pernah orang ada mau tahu atau tidak ada orang kan tahu apa itu DP2KB. Paling orang tahu ya udah kalau kita istri kita misalnya tidak mau ikut program keluarga berencana dengan implan atau suntik atau fil bermasalah dengan masalah kesehatan, udah kita ke DP2KB minta kondom. Orang tahu kita ini hanya jualan kondom. Benar. Tapi dengan ada seremoni tadi kita sampaikan. Tapi melalui bisa berbagai cara. Bisa melalui seni. Contoh misalnya kita launching kemarin Pak ya.
Kenapa di bagian depan saya meletakkan ada seni selamat datang tarian jingle genre. Itu sengaja di dalam pesan jingle genre itu saya menyampaikan pesan tentang peran program Bangga Kencana. Yang kedua tentang peran bagaimana mencegah pernikahan dini untuk menghindari masalah stunting. Dan di sana ada juga peran tentang Bunda Genre, sosok seorang istri bupati yang betul-betul menyayangi anak remaja. Ini yang hendak kita sampaikan, tapi melalui jalur seni. Nah, jangan heran, di sini kita punya studio band genre. Ya. Nah, saya perkenalkan juga ya, studio band genre itu bukan hanya sebatas kita hiburan biasa, tidak. Tapi kita ingin mengumpulkan anak-anak remaja ini duduk sesuai dengan bakat dan minat talentanya, tapi nanti akan didamping oleh para pakar-pakar. Iya. Nah, contoh kayak tim pakar media kita bisa hadir nanti di sana. Bagaimana nih para remaja kita ajak menulis yang kreatif, lomba menulis tentang Bangga Kencana dan seterusnya. Itu ya, seremoni cukup penting karena kita punya satu bidang yang menangani tentang penyuluh dan pergerakan. Terpanggil. Nah, saya izin lagi ya. Dengan seremoni itu, hari ini saya terima kasih sekali dengan media nih, Pak. Tanpa kami undang sudah banyak yang terpanggil datang ke DPPKB. Iya. Baik itu ketua RT, kepala desa, OPD terkait, termasuk kemarin. Nah, ini saya akan undang nanti media nanti di PT KPC. PT KPC sekarang ternyata mempunyai kontraktor cukup banyak di bawahnya. Benar. Dia akan memainkan peran untuk Sangatta Utara, data 3.686 itu, dia butuh apa? Masing-masing kontraktor akan dia berikan beban. Berkolaborasi nanti dengan RT, dengan dana 250 juta, mungkin tidak semua Pak, berbagi tanggung renteng, sehingga pekerjaan berat menjadi ringan. Iya. Berkolaborasi nanti dengan OPD terkait yang sudah memang ada program di dalamnya, begitu. Nah, ini kenapa penting duduk sama kita kolaborasi, supaya tidak ada tumpang tindih memberikan bantuan kepada masyarakat yang risiko stunting maupun yang stunting. Terima kasih Mas Ibnu ya, sudah memberikan pencerahan kepada kita yang berhubungan dengan masalah pemberitaan kita untuk edukasi. Hari ini terpanggil, saya rasakan. Siap. Padat sekali jadwal waktu saya untuk menghadapi orang-orang yang sudah terpanggil nih Pak. Ya, pasca kemarin kita udah launching cap jempol stop stunting. Ya. Berikut saya ingin kembali kepada Pak Wardi. Ya, Pak Wardi selaku Ketua PWI, langkah apa Pak? Ya, yang PWI Kutim lakukan untuk meningkatkan kapasitas para wartawan nih Pak, supaya tulisannya ini bermutu, berkualitas, dibaca itu enak. Sebagaimana tulisan-tulisannya dibuat oleh Mas Dedi atau pakar kita tadi itu, begitu dibaca karena bagus orang tertarik. Begitu tahu ini medianya Mas Ibnu tulis nih, ini medianya Mas Dedi, oh jangan lewatkan baca, pasti menarik ini kata-katanya di sini atau kalimatnya begitu. Kira-kira apa yang hendak diberikan pemahaman kepada teman-teman jurnalis di sana Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama kita harus meningkatkan kapasitas teman-teman wartawan. Peningkatan SDM kan sangat penting. Nah, kalau baru saya jelaskan sebentar. Di wartawan itu ada beberapa proses peningkatan untuk peningkatan kapasitas. Yang pertama, ini kita nih di wartawan ada uji kompetensi. Oh, uji kom juga ada ya? Ya, ada uji kompetensi. Yang pertama untuk meraih uji kompetensi muda. Nah, muda ini terus madya. Dari muda ke madya itu perlu 3 tahun Pak Junedi. Untuk peningkatan kompetensi ini. Dari madya ke utama itu perlu 2 tahun. Nah, jadi kalau mau jadi wartawan yang bagus seperti Mas Ibnu jadi pakar ini, jadi pakar ya. ini perlu jenjang 5 tahun minimal. Oh, luar biasa. Berarti yang disandang pakar hari ini itu bukan hanya sekedar nama Pak ya, itu sebuah perjuangan masa lalu ya. Betul. Dan tidak salah kalau Mas Ibnu ini sudah uji kompetensi utama Mas Ibnu. Wow, luar biasa. Ya, itu perlu sudah melalui tangga-tangga yang step by step ini yang sudah dilalui. Nah, untuk menjadi anggota PWI itu juga perlu tahapan-tahapan. Nah, tahapan pertama di redaksi dulu, redaksi masing-masing media itu minimal 1 tahun itu baru bisa mendaftar ke menjadi anggota PWI. Berarti tidak mudah Pak ya? Tidak mudah. Nah, mau jadi anggota PWI pun juga perlu ada seleksi. Nah, seleksi ini itu benar-benar jadi wartawan bisa nulis enggak gitu. Bisa bikin berita enggak gitu. Nah, itu perlu seperti itu tahapan teman. Nah, mau jadi wartawan anggota muda dulu. Nah, anggota muda 2 tahun nanti diperpanjang lagi. Kalau sudah punya uji kompetensi tadi UKW muda misalnya,
itu bisa baru ditingkatkan jadi anggota biasa seperti itu. Nah, Jadi kalau nggak langsung Pak ya? tidak langsung. Nah, kalau sudah ikut uji kompetensi baru bisa ditingkatkan menjadi anggota biasa. Nah, anggota biasa ini dalam kepengurusan boleh dipilih dan memilih. Itu di pengurus wartawan Indonesia seperti itu. Dimanapun berada di Indonesia ini seperti itu aturannya. Itu berarti anggota. Berarti jenjangnya sama ya? Dimanapun sama. itu jurnalis mau untuk menjadi anggota PWI seperti itu seperti itu sama. Itu sudah dicantumkan dalam ADRT di PWI seperti itu. Itu hasil kongres seperti itu. Luar biasa. Terima kasih nih Pak ya penjelasannya. Saya ingin kembali dulu kepada Mas Dedi nih ya. Sebentar saya tambahkan masih sedikit. Tenang. Silakan. Untuk meningkatkan kapasitas ini kan perlu pelatihan teman-teman wartawan ini, terutama wartawan yang muda. Nah, ini perlu juga kolaborasi tadi. Nah, misalnya nanti PWI bisa kerjasama dengan DPPKB, dengan perusahaan mana misalnya kan. Diskominfo juga boleh. Nah, ya? boleh kita mengadakan pelatihan bersama-sama tentang bagaimana cara menulis stunting yang baik. Istilah-istilah seperti itu kan teman wartawan muda kan ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu seperti itu. Nah, ini teman-teman wartawan perlu dikasih pemahaman supaya penulisan ini menjadi baik dan bisa dipahami oleh masyarakat pembacanya seperti itu. Nah, sebabnya wartawan ini dalam menulis tulisan itu harus bisa dipahami lulusan SD sampai profesor seperti itu. Jadi kalau profesor bikin tulisan itu artikel itu kan dia untuk kalangan khusus saja. Dokter juga seperti itu. Nah, kalau wartawan itu harus bisa menulis, bisa dipahami oleh SD semua sampai kalangan. Semua kalangan harus karena bisa. Karena sifatnya adalah dibaca publik. Ya, seperti itu. Makanya kita perlu peningkatan SDM, peningkatan kapasitas. Nah, perlu kolaborasi seperti tadi. Nah, mudah-mudahan nanti DPPKB menggandeng dengan perusahaan, dengan OPD lain bisa merangkul PWI untuk meningkatkan kapasitas ini. Oke, saya menarik Pak. Saya belum bisa melempar kepada Mas Dedi, mohon maaf ya. Ini menarik. Lanjut. Tapi menarik Pak. Bahasa yang disampaikan oleh Pak Wardi ini adalah bahasa program, ya. Bahasa program. Tolong Pak, keluar dari ruangan ini, bikinkan setor. Siap. Atau kerangka acuan kerja yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas daripada wartawan atau media itu sendiri. Ya. Karena apa? Perusahaan tidak hanya bisa berbicara bagaimana mengeksekusi orang stunting atau mengeksekusi keluarga berisiko stunting, Pak. Ada di luar sana orang yang punya peran untuk mengangkat atau edukasi tentang stunting dan keluarga berisiko stunting itu yang membutuhkan kapasitas sumber daya manusia, yaitu para jurnalis. Termasuk perusahaan itu sendiri. Ya, betul. Baik yang dia kerjakan, tidak baik pun yang dia kerjakan tergantung dari penanya para jurnalis. Nah, tolong ya bikin ke saya Pak TOR atau kerangka acuan kerjanya. Ditantang saya akan fasilitasi nanti melalui perusahaan-perusahaan. Kemarin ini udah datang terpanggil seperti kata Mas Ibnu tadi Pak setelah kita launching. Saya ingin kembali kepada Mas Dedi ya. Tentu di Mas Dedi ini kan perannya cukup besar juga nih ya. Kontrak terus tadi. Iya Pak. Kalau bicara siber dan seterusnya ini Pak kadang-kadang juga ini siber nih apalagi gitu ya. Ternyata ini sudah dijelaskan oleh beliau ya. Bagaimana Pak menilai praktek kontrak kerja sama semacam ini Pak kalau kita bicara seperti yang di awal tadi kita diskusikan Mas Idi ya. Misalnya ada perlakuan mungkin perlakuan media itu begitu masuk mungkin tidak bisa mendapatkan informasi selayaknya yang hendak dia ungkit karena ada sesuatu tadi Pak Luka yang tidak mau perih kan seperti itu. Ya. Apa kira nih Pak, kira-kira yang mau disampaikan nih kepada teman-teman media? Karena kalau sudah senior-senior ini bicara Pak, dia ingin berguru toh. Nah, gitu. Silakan Mas Edi. Jadi itu dulu masih zaman-zaman belum ada online gitu Pak ya. Artinya masih kita di koran. Jadi gambaran kita tuh sedikit pun enggak ada namanya kontrak tuh, enggak ada tuh. Kontrak media kalau ada kontrak. Nanti kerja profesional aja ya. Kalau ada kontrak baru kita kerja, ada kontrak baru kita kerja. Enggak, jadi memang betul-betul profesional kerjanya. Jadi kalau dibilang harus ada kontrak baru kita kerja, kalau yang dulu tuh Pak ya, kita tuh sampai sekarang tuh menular lah. Jadi kita memang betul-betul kerja, ada kontrak, ada enggak tetap kerja. Apalagi kita permasalahan stunting ini memang wajib seperti itu. Maupun ada kontrak atau enggak tetap harus kita genjot terus. Apalagi hampir tiap waktu nih Pak Jun WA terus. Ada. Nah, satu-satunya luar biasa kepala dinas yang kita lagi santai tengah-tengah malam ada WA kerjaan terus ya 24 jam. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi
apalagi namanya datang ke dinas, tidak perlu lagi kita WA dan enggak, beliau langsung WA. itu yang luar biasanya. Jadi kembali ke substansi bahwa kalau di perusahaan-perusahaan media memang wajibnya Pak ya, harusnya memang ada kontrak atau enggak memang dia wajib mempublikasi atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Kutai Timur, apalagi permasalahan stunting. Jangan hanya pada saat ada kontrak baru jalan, ada kontrak baru jalan. Nah itu ada kami gelar itu Pak, wartawan kontrak. Itu bahaya itu. Berarti singgungan juga nih ya bagi jurnalis-jurnalis yang masih baru belajar nih ya. Jangan sampai mau jadi wartawan karena kontrak, karena seperti itu. Jadi satu lagi mungkin kita informasi bahwa sekarang tuh ada wartawan AI itu. Nah, bahaya tuh. Oke. AI. Nggak tahu nulis kita tuh Pak dulu Pak, ya Allah. Berarti Sakit cukup nulis, ngambil Pak. di sana aja, ambil kutit sudah ya. Tinggal bikin, misalnya begini, acara ini stunting. Tinggal buatkan berita stunting, timbul sudah nama Pak Jun tuh. Oh, jadi berita kayak gitu. Padahal kami seperti dijelaskan Ketua PW tadi, prosesnya tuh panjang Pak. Kami disumpah-sumpahi, itu bikin berita tuh ditolak gitu Pak ya. Suka dukanya panjang ya. Apalagi kayak gini nih, ini wartawan kontrak, itu sangat berbahaya dan itu memang perlu kita luruskan lagi. Jadi sebagai wartawan, sebagai perusahaan media memang mau ada kontrak atau enggak, kita tetap jalan, tetap memberitakan, apalagi untuk kemajuan Kutai Timur. Tapi kalau ada kontrak lebih baik juga Pak. Makin kencang tuh berita. Artinya kan harus profesional dulu ya. Ya, profesional itu penting. Profesional dulu. Itu Dan masuk profesional itu akan menimbulkan sebuah harga yang mahal ya. Itu masuk di dalam kode etik jurnalistik, profesional. Ada tuh Pak, dituliskan. Oke. Saya tertarik nih Mas Dedi. Saya belum lempar dulu kepada Mas Ibnu maupun Pak Wardi ya. Kita tidak munafik lah ya. Saya katakan tidak munafik artinya siapa sih yang kerja tidak butuh kan gitu ya. Benar. Siapa sih yang kerja tidak butuh. Tapi kebutuhan itu akan hadir dengan sendirinya tanpa diminta jika kita tadi dengan satu kata profesional. Benar. Tentu butuh operasional nih Mas Dedi ya. Nggak mungkin misalnya Mas Dedi dari rumah menuju DPPKB nggak ada bensin. Nggak mungkin juga Mas Ibnu misalnya menuju sini juga ada pakai bensin. Apalagi sudah masuk jamnya snack misalnya atau jam makan siang. Oh ini ternyata Pak Junidi nggak siapin lagi makan siang nih, butuh juga namanya makan siang. Kira-kira ini ya, teman-teman jurnalis untuk menyikapin hal seperti itu pasti ada yang malu-malu tapi mau ini. Ya. Bagaimana nih Mas Dedi? Sebenarnya gini Pak, kalau kita tuh perusahaan Pak ya, perusahaan lain perorangan. Jadi kalau perusahaan tuh memang sudah punya stok keuangan sendiri. Oke. Makanya ada di aturannya itu bahwa 6 bulan stok keuangan kita tuh sudah terpenuhi. 6 bulan ke depan stok keuangan kita terpenuhi itu. Jadi kita bukan tujuan kita datang publish ujung-ujungnya Pak adakah? Jangan. Enggak berani lagi kasih berita ini ya. Jangan gitu. Itu sudah yang buat isu buruk Pak. Karena orang biasa bahasa tadi tuh agak takut karena itu ujung-ujung nanti ini duit nih. Nah itu nanti ada bahasa kami itu wartawan bodrek itu nakut-nakuti itu nah. Supaya hilang sakit kepala ya. Saya mau ke Pak Jun ini nih ada kasus stunting nih, penurunannya nih luar biasa nih, tinggi stunting. Ketemu dulu Pak Jun sebetulnya dapat duitnya. Itu bahaya tuh. Dari kami itu Pak sudah ada stok keuangan sendiri ya, namanya perusahaan media. Masa perusahaan media enggak ada punya stok keuangan seperti itu. Jadi kita punya stok keuangan, mungkin teman-teman di wartawannya kita perintahkan, tapi tetap ada honornya Pak, seperti mungkin makan, bensin seperti itu. Bahkan di sebagian kan sudah ada gajinya juga per bulan. Oke, balik kalau gini kita udah tahu nih Pak teman-teman media nih ya. Tapi diingat Pak kalau ada aja. Artinya Pak tadi profesional itu perlu dijunjung tinggi. Dari harga profesional itulah yang menjadi mahal Pak Wardia. Jadi profesionalnya penting. Ini Pak kita sudah mendekati di menit terakhir ya. Tentu saya ingin ini mendapatkan kata-kata kunci dari para senior-senior kita ini Pak ya. Yang hadir di sini, saya ingin mulai dulu dari Mas Ibnu nih ya. Saya kira yang lebih senior dulu Pak. Ya. Nanti biasanya yang paling ini biasanya menyimpulkan. Gitu ya. Benar. Apa kira-kira strategi yang ingin diterapkan kepada wartawan atau media ini ya, supaya lebih aktif lagi nih ke depan. Oh kita harus semangat nih. Supaya ada kata profesional itu bisa kita sandang di bahu kita ini supaya menjadi harga yang sangat mahal kepada siapapun yang kita datangi untuk kita beritakan.
Silakan Mas Ibnu. Ya, memang sebenarnya Pak, kalau kita terkait pasal pemberitaan di media, bahwa tidak semua selalu berorientasi dengan uang. Bahwa kami yang ada di sini mungkin merasa juga bahwa kita punya tanggung jawab. Panggilan hati itu untuk memberikan yang terbaik, terutama kita ambil bagian dalam bagaimana mengisi pembangunan di Kabupaten Kuta Timur ini, Luar biasa. termasuk dengan stunting. Jadi tidak semua, kalau saya katakan bahwa tidak semua wartawan itu orientasinya dengan uang, Pak. Tapi yang dia sampaikan tadi Mas Dedi, bahwa jika memang ada, kami tidak memaksa. Ikhlas saja. Ikhlas saja. Tidak menolak ya, gitu. Tapi tidak. Tapi kan tidak mengurangi isi tulisan kan ya. Betul. Pak. Jangan sampai berpengaruh. Nah, nanti kredibilitasnya tidak ada. Betul, dan insya Allah teman-teman yang hadir hari ini memang punya jiwa-jiwa seperti itu, Pak. Kami tulus dan ikhlas untuk itu. Dan terkait stunting dan pemberitaan itu, bahwa bagaimana caranya kita tidak hanya sekedar memberitakan sesuatu, tapi bagaimana kita juga dari pemberitaan itu kita mengajak dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mari kita bersama menangani dan ikut serta menanggulangi masalah stunting di Kutai Timur ini. Bagaimana cara kita bisa menekan stunting di Kutai Timur melalui ini? tulisan-tulisan Melalui media, tulisan-tulisan media tersebut tentunya. Bagaimana masyarakat itu tertarik dan terpanggil. Oh, dengan tulisan yang dibaca, kemudian masyarakat memahami, akhirnya bukan hanya masyarakat dalam arti luas ya, baik pemerintahan, stakeholder maupun masyarakat umum, mereka punya kesadaran. Akhirnya kami terpanggil untuk bagaimana kita ikut serta nih, kita menekan angka stunting di Kutai Timur nih. Jadi salah satunya dengan pola-pola yang disampaikan, termasuk dengan edukasi-edukasi yang baik dari media, melalui media cetak, melalui online, termasuk dengan podcast yang diadakan seperti hari ini. Itu sangat berguna sekali kita membuka pola pikir masyarakat seperti itu, supaya masyarakat juga ikut serta. Jadi kami berharap ada kolaborasi dari BP2KB dengan teman-teman media, dan juga memang kita sama-sama tidak hanya membicarakan bagaimana stunting yang ada di Kutai Timur, tetapi bagaimana kita mencoba meramu dan akhirnya kita menemukan solusi terbaik nih, bagaimana menekan angka stunting. Kita bisa mengevaluasi dari berbagai bidang, misalnya ada kelemahan-kelemahan di bagian apa nih ya, rule-rule yang kita yang belum mantep nih gitu. Nah, itu bisa kita perdalami, dan itu juga bisa kita kulik bersama, kita sampaikan di media, dan media juga menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga akhirnya teredukasi dan menyadari bahwa tidak hanya sekedar masyarakat hanya sekedar mendengar bahwa ada stunting di Kutai Timur, tapi masyarakat juga akhirnya dia akan tahu juga program pemerintah ya, untuk pengentasan itu apa gitu. Betul sekali, masyarakat juga tahu apa programnya, dan masyarakat juga apa yang harus aku lakukan untuk ikut serta menekan angka stunting. Ya, inilah makna kolaborasi tadi. Ada juga peran masyarakat, ya, terutama tentang pola asuh dan seterusnya juga ya. Betul. Karena bagaimanapun kekuatan pemerintah ini ada, kalau kesadaran masyarakat tidak ada juga, kita bicara masyarakat tidak sadar tidak akan bisa dilaksanakan. Pak Wardi mungkin Pak, dengan pertanyaan yang sama, strategi apa nih Pak yang mau diterapkan ini Pak, kira-kira kepada wartawan media lebih aktif lagi Pak, semangat nih. Ya, terima kasih. Semua apapun yang kita lakukan, pekerjaan apa yang dilakukan, kalau kita mencintai pekerjaan, itu akan menghasilkan. Menarik Pak kata-katanya. Kalau pekerjaan kita tidak kita cintai, itu akan tidak ada gunanya. Sama halnya kita kalau cinta sama istri kita kan Pak. Betul. Ya, seperti itu kan. Apapun pekerjaan kita harus kita cintai. Dan awalnya bukan sebenarnya, misalnya saya gitu kan, saya bekerja di wartawan. Awalnya memang apa sih pekerjaan kok susah betul itu. Nah, kalau kita tidak mencintai, nah awalnya kalau sudah mencintai terus jadi hobi, hobi akan menghasilkan sesuatu. Akhirnya kualitasnya akan muncul dengan sendirinya ya. Nah, pelan-pelan seperti saya katakan tadi, dengan melakukan peningkatan SDM itu pelan-pelan akan naik anunya. Nah, akhirnya menjadi grade yang namanya profesional. Betul, ya. sampai dengan tadi yang uji kompetensi sampai utama tadi seperti itu. Nah, tulisan-tulisan teman-teman wartawan kalau misalnya nulis dengan baik, dengan profesional tadi,
itu seperti moto Tempo, enak dibaca dan perlu. Luar biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tulisan enak dibaca, pasti masyarakat perlu membacanya. Itu secara tidak langsung, itu merupakan salah satu fungsi pers. Itu melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat kalau sudah teredukasi, literasi di mana-mana dilakukan oleh masyarakat, otomatis masyarakat akan melek semua pun apapun. Artinya pesan yang hendak Pak Wardi sampaikan di luar sana dengan teman-teman jurnalis adalah kualitas tulisan harus bermutu. Betul. Dan kita harus banyak membaca, literasi. Artinya referensi kita harus banyak betul. ya. Selaku seorang jurnalis, jangan sampai yang membaca, oh ini nggak ada kualitasnya nih. Ya, setiap melewat di beranda kita dilewatin aja kan seperti itu ya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Ini ada waktu kita terbatas. Saya minta waktu 2 menit dari Mas Dedi nih ya. Ya, pertama. Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Junedi yang sangat luar biasa. Kenapa? Saya bilang luar biasa karena satu, keseriusannya menangani stunting. Pertama, seperti membuat podcast. Itu yang pertama. Yang kedua, keaktifannya kepada teman-teman media itu sangat luar biasa sekali. Selalu memberikan informasi terkait permasalahan stunting dan hal-hal lainnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa memang tepat Pak Junaidi ini memang ditempatkan di dinas ini. Tetapi berarti memang nggak boleh pindah kemana-mana nih ya. Nah, tapi memang hampir di semua dinas. Jujur aja ya, dulu memang cukup lama kami berteman dengan Pak Jun, mulai dari di BPBD, bahkan sampai jadi RT tuh teman sudah tuh. Sampai ke dinas pendidikan seperti itu kan. Sampai ke sini artinya semua ada terobosannya. Jadi saya tadi malam tuh ada sedikit mencatat Pak beberapa oh ya silakan. Bukan strategi, artinya sedikit mengurangi penurunan angka stunting. Pertama tuh permasalahan pemberitaan memang kita perlu intens lagi. Artinya berimbang, ya kami dari SMSI akan tetap memberikan semangat kepada teman-teman agar terus memberikan publikasi informasi kepada masyarakat terkait stunting, seperti mungkin pentingnya gizi seperti itu, terus ASI, imunisasi dan sanitasi. Yang kedua seperti membuat desa bebas stunting. Ini nggak tahu ada sudah apa belum Pak di Kutai Timur. Jadi saya baca artikel bahwa itu sangat penting Pak. Jadi kita buat percontohan desa bebas stunting, di situ kita fokuskan, nanti bisa dicontoh oleh desa-desa yang lainnya, mungkin atau kecamatan seperti itu. Jadi kita fokuskan di situ. Jadi bebas desa stunting ini mungkin salah satu terobosan juga buat Kutai Timur. Terus yang paling penting Pak, kita seperti ini, kita selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah seperti ini. Apakah yang dilakukan pemerintah itu benar-benar sesuai untuk menurunkan stunting? Tapi kita selalu kontrol itu Pak, media sebagai kontrol. Kita terjun ke lapangan dan paling penting memang harus ada support, dukungan dari pemerintah sehingga stunting itu memang betul-betul bisa terwujud, bisa turun gitu Pak. Seperti itu. Terus yang keempat memang mendorong partisipasi masyarakat. Nah ini kita tidak hanya peran media, tetapi semua bahasa anunya tuh kita konvergensi, kolaborasi semua pihak, baik mungkin dari perusahaan, pemerintah, media dan masyarakat itu terlibat langsung untuk melakukan hal itu. Yang kelima mungkin membuat kader. Nah ini sudah ada beberapa kader Pak ya, kader stunting di Kutai Timur. Saya baca itu di penyampaian dari Pak Jun, mungkin sudah ada banyak kader-kader, tetapi memang itu naik bahkan nanunya honornya Pak ya, bahasanya ya betul ya. Nah, ini kan akibat sebuah perjuangan luar biasa Pak. Iya, dari Pak Wakil katanya dinaikin honornya. Nah itu memang lebih dikencangi lagi biar mereka tinggal tugas pokok dan fungsinya saja lagi ya. Beban kerjanya harus ditingkatkan. Iya, mungkin itulah beberapa perjuangan kita bersama ya. Yang penting luar biasa lah Pak Jun. Baik, terima kasih. Kalau saya catat ada 5 ini Pak. Sebetulnya ini isi hatinya Mas Dedi ini sama dengan isi hati yang saya programkan 2026. Ya, betul. Memang satu hati kita. Ya, kan kalau udah sehati ini Pak enak pada media Pak. Tapi kalau tidak sehati, kadang-kadang tulisannya menyakitkan hati. Gitu. Ini luar biasa Pak. Saya sangat bangga. Berapa banyak tamu kita di ruang podcast Bangga Kencana ini, saya tidak sebahagia hari ini ketemu dengan para senior-senior dan para pakar ini ya. Ini luar biasa. Artinya kami bisa eksis hari ini karena ada media Pak. Sebaik apapun yang kami lakukan, kalau media tidak tulis, orang tidak pernah tahu kalau kami bekerja. Intinya kan seperti itu. Baik, tadi kita bicara ada pemberitaannya yang harus menyangkut masalah gizi, ya desa bebas stunting. Ke depan Pak kita ada namanya AKSIS, Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting. Itulah ke depan, mudah-mudahan tidak error lagi program kita di TAPD
ya. Ya. Kita nanti akan mengadakan namanya nanti apresiasi kepada desa-desa yang cepat Ya. untuk penurunan stuntingnya. Betul. Terus untuk pengawasan nih penting juga nih Pak para PD-PD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting. Iya. Jangan sampai nanti semua ada sudah termaktub di dalam tim percepatan penurunan stunting, tapi tidak semua programnya itu menjurus secara maksimal dengan percepatan penurunan stunting. Iya. Misalnya berhubungan dengan masalah percepatan penurunan stunting, lebih banyak perjalanan koordinasi ke Jakarta, ke Samarinda untuk koordinasi masalah stunting. Padahal stunting yang mau ditangani ada di 18 kecamatan, 141 desa dan kelurahan. Ini pengawasan penting juga dari media ini ya. Benar. Datangin juga ini OPD-OPD-nya nanti, minta bocoran SK-nya sama kita ada. Partisipasi masyarakat penting juga nih ya. Masyarakat harus tahu apa yang dia lakukan tentang edukasi dan kader. Nah, kader kita sangat banyak ya. Ada kader tim pendamping keluarga, ada namanya kader Posyandu, ada kader IMP namanya situ. Semuanya itu punya peran yang berbeda-beda. Ya. Punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Output produknya apa? Itulah menghasilkan data by name by address keluarga berisiko stunting yang kita bedah hari ini. Iya. Baik sahabat Bangka Kencana di luar sana yang berbahagia dan seluruh kru yang sudah bekerja bersama dengan kita, ya seluruh narasumber kita, Pak Wardi, saya ucapkan terima kasih. Ya. Mas Ibnu, tim pakar kita satu-satunya nih jadi juga hadir di sini ya. Terima kasih, Pak Jus. Ini Mas Dedi Berat juga nih, sudah Sadam. hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini sebuah edukasi yang sangat luar biasa kepada jurnalis-jurnalis kita yang masih junior di luar sana dan kepada masyarakat Bangka Kencana yang mendengarkan live streaming kita hari ini. Bahwa hari ini DPP Kutai Timur berkolaborasi, bersinerginya bukan hanya sebatas dengan dunia usaha, dunia industri atau OPD, namun seluruh jurnalis pun kita ajak berkolaborasi. Inilah makna kita mengisi pembangunan yang ada di Kutai Timur berhubungan dengan masalah percepatan penurunan stunting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebagai penyemangat kita untuk yang berada di luar sana. Mari kita sama-sama gemakan branding yel-yel cap jempol stop stunting. Kita mulai bersama dengan kru. Siapa kita? Tim cap jempol stop stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes, yes, yes. Oke, hore. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.